Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo adik-adik, saya dengan Kalibirun. Halo adik-adik, saya dengan Kalibirun. Audio Jungle. Halo adik-adik, jumpa lagi di lanjutan materi elastisitas harga permintaan. Di sesi ini kakak akan membahas 3 poin materi, yaitu elastisitas silang, elastisitas pendapatan, dan pengaruh elastisitas harga terhadap penerimaan total. Yuk kita mulai. Pertama kakak akan membahas elastisitas silang. Elastisitas silang adalah akan terkait dengan barang. Barang apa? Barang substitusi dan barang komplementer. Barang komplementer. Nah, barang substitusi itu ada apa adik-adik? Ya, barang pengganti. Jadi tidak ada kopi diganti sama teh. Bagaimana analisanya? Gini, ketika harga kopi naik, jumlah barang yang diminta terhadap kopi turun. Bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah barang yang diminta terhadap barang penggantinya? Tentunya naik, dan ini berlaku sebaliknya. Bagaimana hubungan antara harga barang kopi terhadap barang penggantinya? Karena ini searah, hubungannya positif. Sedangkan barang-barang komplementer, barang komplementer itu artinya apa nih? Ya, barang pelengkap. Barang pelengkap itu adalah misalkan kompor gas. Kompor gas pelengkapnya apa deh? Yaitu gas. Jadi gini, ketika harga kompor gas naik, jumlah barang yang diminta terhadap kompor gas tentunya turun. Bagaimana hubungannya dengan kompor gasnya, barang pelengkapnya? Bagaimana permintaannya pun akan turun, dan hubungannya akan berbanding, bagaimana? Berbanding terbalik ya, antara harga barang X terhadap barang komplementernya. Oke. Nah, jadi gimana? Berbanding terbalik, hubungannya negatif. Ada contoh soal yang terkait dengan soal-soal SBMPTN atau UTBK. Ini adalah kakak bacakan soalnya, yaitu barang X dan barang Y adalah barang komplementer. Sehingga elastisitas silang kedua barang tersebut, kita lihat komplementer bagaimana hubungannya negatif. Sudah terjawab ya adik-adik? Mudah kan? Nah. Oke, nomor 2, kenaikan harga barang X mengakibatkan turunnya pembelian Y. X turunnya Y, menunjukkan bahwa X dan Y ini Y ya, X dan Y adalah barang substitusi. Sementara barang substitusi hubungannya positif. Ini malah turun, berarti harusnya ini adalah barang komplementer. Jadi jawabannya untuk pernyataannya ini adalah salah. Sebab bagi barang substitusi, kenaikan harga barang X, ini harga barang X naik, mengakibatkan berkurangnya pembelian barang Y. Ini berkurang karena ini sesuai hukum permintaan ceteris paribus. Dan kedudukannya digantikan dengan barang Y. Kedudukannya, karena substitusi itu adalah barang pengganti. Bagaimana
Alasannya betul. Salah betul dalam tipe soal sebab akibat adalah jawabannya apa? Betul salah C. Jadi salah betul adalah D. Nah, untuk pembahasan berikutnya yaitu adalah elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan. Nah, elastisitas pendapatan ini ada terhadap barang-barang, ada 3 poin, yaitu ini terhadap barang inferior. Barang inferior itu adalah barang kualitas rendah. Ada barang normal, barang kebutuhan, dan ada barang superior. Analisanya begini, ketika pendapatan seseorang naik, harga tetap, bagaimana perilaku konsumen terhadap barang inferior? Tentunya jumlah barang yang diminta terhadap barang inferior ini akan ditinggalkan, dan ini berlaku sebaliknya. Jadi elastisitas pendapatan terhadap barang inferior hubungannya negatif. Sedangkan untuk barang normal dan superior tentunya kebalikannya, yaitu ketika pendapatan seseorang naik, harga tetap, jumlah barang yang diminta terhadap barang normal atau superior tentunya akan naik, dan berlaku sebaliknya. Jadi hubungannya bagaimana antara pendapatan dengan jumlah barang yang diminta? Ini hubungannya positif untuk barang-barang normal dan inferior. Sebagai contohnya soal nomor 3. Dengan naiknya pendapatan konsumen menyebabkan pembelian barang X menurun, ini berarti barang X. Kenaikannya pendapatan menyebabkan menurun, tentunya ini barang inferior. Jadi jawabannya hanya poin 4 saja. Poin 4 saja adalah tipe soal ini adalah jawabannya D. 1 poin lagi untuk pembahasan, 1 poin lagi, yaitu elastisitas. Jadi pengaruh elastisitas harga terhadap apa? Total penerimaan atau total pengeluaran. Kalau di sisi penjual ini atau supply, total penerimaan. Di sisi demand adalah total pengeluaran. Ini demand. Nama lainnya ini dari total pengeluaran, nama lainnya total revenue. Total revenue bisa dikatakan disingkat TL, itu nama lain dari omset, yaitu harga dikali jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Itu merupakan omset bagi penjual, ya. Jadi bagaimana analisanya? Total revenue ini hubungannya hanya dengan barang elastis dan barang inelastis. Seperti yang sebelumnya kakak jelasin di pertemuan sebelumnya, barang-barang elastis itu adalah barang yang ketika harga naik sedikit saja ternyata menyebabkan jumlah barang yang diminta turun lebih besar. Itu namanya elastis. Sehingga gini, ketika bayangkan adik-adik itu sebagai penjual barang-barang elastis. Barang elastis itu apa? Contoh barang-barang kualitas rendah, ya. Ketika harga naik sesuai hukum permintaan, kan jumlah barang yang diminta akan turun. Tapi ini naiknya sedikit, ini besar ya. Gara-gara kenaikan yang sedikit saja, banyak konsumen yang meninggalkan. Tentunya omsetnya bagaimana, adik-adik? Akan turun. Dan sebaliknya, turun otomatis total revenue-nya akan naik. Bagaimana hubungannya antara barang elastis terhadap total penerimaan? Hubungannya akan bagaimana? Berlawanan arah, jadi negatif.
Nah, sedangkan inelastis adalah kebalikannya. Ketika harga, contoh barang-barang inelastis itu di pertemuan sebelumnya itu contohnya barang-barang normal. Konsumen tidak peka dengan kenaikan harga. Jadi misalkan ya, dengan kenaikan harga menyebabkan jumlah barang yang diminta turunnya hanya sedikit. Ini harga naiknya tinggi. Otomatis sebagai penjual, ketika kenaikan harga, konsumen meninggalkannya, jumlah barang yang diminta terhadap barang tersebut turun enggak, cuman lebih sedikit, sehingga total penerimaannya akan naik. Dan ini berlaku sebaliknya. Ini naik, TR-nya akan turun. Berarti bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah searah, yaitu positif. Nah, dari konsep ini kalian adik-adik bisa membahas soal nomor 4. Kita baca ya. Jika elastisitas sebuah barang lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1 apa? Elastis atau inelastis? Iya, elastis. Maka disebut inelastis. Ini pilihan ini salah ya. Karena apa? Karena ini salah karena barangnya harusnya elastis. 1 salah, pastinya 3 salah. Sedangkan poin 2, kenaikan harga barang elastis ini, kenaikan harga akan menyebabkan turunnya PR. Ini betul. 4, bagaimana? Betul, karena ini juga penurunan harga menyebabkan meningkatnya total penerimaan. Ini betul. 2 dan 4 jawabannya yang betul adalah C. Nah, yang ketiga kenapa salah? Kakak coba jelaskan di sini ya. Kakak coba hapus yang di atas. Mengapa untuk soal nomor 4 poin 3 MR itu negatif salah? Karena marginal revenue itu adalah total pertambahan total revenue akibat dari pertambahan kuantiti. Coba misalkan kuantitinya turun, TR-nya juga turun, atau kuantitinya naik, TR-nya naik. Jadi hubungannya positif. Jadi terjawab ya. Dan sangat mudah. Ada lagi soal nomor 5 dan nomor 6. Tentunya adik-adik bisa menjawab. Coba kita baca. Jika ada kenaikan harga karcis kereta api. Nah, karcis kereta api ini kakak hapus dulu ya, ininya analisanya. Ini sini. Kenaikan karcis kereta api. Berarti di sini harga kereta api katakanlah naik, ini menyebabkan apa? Menyebabkan turunnya pendapatan dari penjualan. Artinya total revenue-nya turun atau dari penjualan total. Maka permintaan terhadap perjalanan penggunaan kereta api bersifat tadi yang berlawanan arah apa? Bersifat negatif, yaitu barang elastis. Ini tentunya barang elastis. Kenapa dikatakan barang elastis? Nah, ini pilihannya A elastis, B inelastis. Jadi jawabannya adalah elastis. Kenapa jawabannya elastis? Karena secara logika, misalkan alat transportasi kereta api naik sedikit saja, masih banyak alat transportasi lainnya yang penggantinya. Jadi semakin banyak barang pengganti, semakin elastis sifatnya. Dan yang terakhir soal nomor 6. Nomor 6, Pak Didi meningkatkan penerimaan totalnya. Jadi total revenue-nya mau ditingkatkan dengan cara menurunkan harga barang yang dijual. Hal tersebut dapat terjadi bila elastisitas permintaan barangnya, tentunya ini hubungannya masih tetap negatif. Jadi kalian akan menjawab ini tentunya barang-barang elastis. Jadi jawabannya seperti ini. Nanti kalau ada tipe soal lain yang pengaruh kenaikan harga terhadap jumlah penerimaan totalnya naik lagi, itu tentunya akan menjadi barang inelastis.
lagi. Sampai di sini adik-adik paham? Oke. Demikian adik-adik konsep dasar dan pembahasan soal SBMPTN dan UTBK terkait materi elastisitas harga permintaan dan penawaran. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya. Bye.